maju kali keempat sebagai bakal calon presiden 2024-2029 mendatang. Prabowo Subianto sepertinya sudah cukup berpengalaman dan bakal tutup telinga dari berbagai pencitraan negatif dan semacam kampanye hitam yang hampir pasti bakal kembali menyeruak ke permukaan pada musim kampanye mendatang. Di tengah tren kenaikan suaranya sebagai jawara presiden pilihan dalam sejumlah survei terbaru, menurutmu apakah catatan hitam Prabowo Subianto sebagai tokoh militer di masa lalu lagi-lagi akan membuat pemilih berpaling darinya? Saat bertugas di Korps Pasukan Khusus atau Kopassus, Prabowo muda yang disebut temperamen dan ambisius dinilai sukses menjalankan perannya saat bertugas di daerah konflik Timor Timur. Namun ia antipati pada atasannya Jenderal Benny Mordani dan disebut berusaha menggerakkan pasukan pada Maret 1983 untuk menculik atasannya Jenderal Benny Mordani yang hendak dijadikan Panglima ABRI. Saat itu dia menuding Benny hendak mengkudeta Presiden Soeharto. Dari Korps Baret Merah, Benny Mordani kemudian menempatkan Prabowo sebagai Komandan Batalion Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Hal ini dilakukan Benny karena ia melihat gerak-gerik ambisius dan sulit dikendalikan dari sosok Prabowo, terutama saat kembali bertugas di Timor Timur. Ia disebut kasar pada anak buahnya. Kendati disebut berhasil menjalankan misi di Timor Timur, rupanya cukup banyak yang tak respek pada menantu Soeharto ini. Gubernur Mario Vigas Carrascalao misalnya. Carrascalao pernah menuding Prabowo yang saat itu berpangkat mayor telah membayar sejumlah orang Timor untuk menyergap dan membereskan anggota ABRI dari batalion lain yang berpatroli. Kasus ini salah satunya yang kemudian menyeret nama Prabowo sebagai terduga pelanggaran HAM di Timor Timur. Salah satu isu yang paling sering dikaitkan dengan mantan suami Titik Soeharto itu adalah isu keterlibatannya pada penculikan aktivis 1998. Merujuk sumber dari mahasiswa, sejumlah dokumen rahasia Kedutaan Besar AS yang dirilis ke publik mengungkapkan bahwa mantan Komandan Kopassus Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi di era 1998. Hal itu tercantum dalam dokumen yang dirilis oleh National Security Archive di George Washington University tertanggal 7 Mei 1998. Dokumen itu berisi percakapan antara staf politik Kedubes AS dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa. Pemimpin organisasi mahasiswa itu mengatakan kepada staf politik bahwa dia mendapat informasi dari seorang sumber Kopassus bahwa hilangnya para aktivis dilakukan oleh grup 4 Kopassus di bawah komando Khairawan. Grup 4 ini disebut secara efektif masih di bawah kendali Prabowo. Penculikan itu diperintahkan oleh Prabowo yang mengikuti perintah Presiden Soeharto. Grup 4 ini kemudian disebut membentuk tim kecil dengan nama Tim Mawar. Menurut berbagai sumber, terdapat 14 aktivis yang ditangkap oleh Tim Mawar. 9 diantaranya berhasil dipulangkan, sementara terdapat beberapa tawanan lain yang berstatus hilang, salah satunya Wiji Tukul. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu. Akibat dugaan sebagai dalang penculikan aktivis 1998, Prabowo Subianto yang saat itu berpangkat Panglima Kostrad dipecat dari dinas militer atau diberhentikan dengan tidak hormat. Mantan Menhankam atau Panglima ABRI Jenderal Purwiranto angkat bicara soal surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang merekomendasikan pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer pada 1998 lalu. Wiranto menegaskan dalam kasus penculikan aktivis 1997, Prabowo Subianto dinyatakan bersalah oleh DKP. Selain karena dituding terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi 1998, DKP juga menyebut Prabowo diberhentikan karena kerap melampaui kewenangan dengan menjalankan operasi pengendalian stabilitas nasional. Operasi itu dilakukan berulang-ulang di Aceh, Irian Jaya, sekarang Papua, dan pengamanan Presiden di Vancouver, Kanada oleh Kopassus. Prabowo juga dinilai bersalah lantaran kerap bepergian ke luar negeri tanpa izin Kasat atau Panglima ABRI.
Hal itu diungkapkan oleh bekas anggota DKP yang menyidang Prabowo Subianto pada Agustus 1998, Fakhrul Razi. Pasca beredarnya surat rahasia berisi pemecatan yang beredar pada 2014 silam. Surat bernomor Cap-3-08-8-1998 itu menyingkap setidaknya 8 kesalahan Prabowo sebagai perwira yang berujung pada rekomendasi pemberhentian dari Dinas Keprajuritan. Selain dikenal sebagai tokoh militer dan politisi, Prabowo Subianto juga adalah seorang pengusaha yang disebut pernah memimpin 27 perusahaan. Karirnya sebagai pengusaha rupanya tak lepas dari sorotan negatif. Pada musim Pilpres 2014 silam, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Feby Yonesta membeberkan sikap abai Prabowo Subianto pada hak pekerja. Lembaga yang dipimpin Feby tersebut mengklaim telah menerima sejumlah laporan tentang diskriminasi karyawan perusahaan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. Feby menuturkan laporan itu berasal dari 13 orang pekerja dari PT Kiani Lestari, perusahaan kayu Prabowo yang beroperasi di Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada Maret 2012, mereka mengadukan upaya perusahaan tersebut memaksa karyawannya untuk mengundurkan diri dengan janji akan membayar tunggakan gaji sejak Agustus 2011 hingga Januari 2012. Namun setelah mereka mundur ternyata janji tersebut tidak dipenuhi. Karyawan tersebut, kata Feby, juga tidak pernah mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan diwajibkan menaikkan kontrak kerja secara berulang-ulang. Laporan lain, lanjut Feby, berasal dari 24 pekerja dari PT Kertas Nusantara, perusahaan kertas milik Prabowo. Mereka melapor pada Februari 2011 dengan tuduhan perusahaan memaksa karyawannya mundur dengan ancaman akan dimutasi dari Jakarta ke Kalimantan. PT Kertas juga berjanji akan memberikan hak-hak pekerja seperti uang penghargaan masa kerja, uang kebijakan, uang jam sostek, dan lainnya bila memenuhi kehendak perusahaan. Tetapi setelah mundur, janji-janji tersebut tidak diwujudkan. Selama kampanye pemilu Pilpres 2019-2024 bersama pasangannya Sandiaga Uno, pria 71 tahun ini sempat membuat pernyataan dan sikap blunder yang menuai pro dan kontra. Ayah dari Didit Prabowo itu misalnya pernah menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi eksis pada 2030 mendatang. Rupanya, Prabowo mengutip novel fiksi ilmiah berjudul Ghost Fleet, A Novel of the Next World War 2015, yang ditulis oleh PW Singer and August Cole. Mantan menantu Soeharto ini juga pernah ikut-ikutan mengutuk dugaan aksi penganiayaan terhadap aktivis HAM Ratna Sarumpait. Kala itu Ratna masih menjadi bagian dari tim Prabowo Sandi. Ketika Ratna akhirnya mengaku luka lebam di wajahnya bukan akibat pengeroyokan, melainkan bedah estetika. Jenderal berjuluk 08 itu pun lantas meminta maaf kepada publik. Prabowo lagi-lagi mendapat kecaman saat menyebut tampang Boyolali tak bisa masuk hotel berbintang lantaran bukan seperti tampang orang kaya. Blunder kali berikut yang dilakukan Prabowo Subianto adalah menyebut sistem ekonomi yang digunakan Indonesia adalah sistem bodoh dan lebih parah dari neoliberalisme. Pernyataan ini pun banyak digugat oleh para elit dan pengamat ekonomi. Dalam salah satu kampanyenya, Menteri Pertahanan ini menjanjikan jika Indonesia tak akan lagi impor jika dirinya terpilih sebagai presiden di Pilpres 2019. Pernyataan itu lagi-lagi dikritik oleh warganet dan pengamat ekonomi sebagai hal yang mustahil. Suksesi Pilpres mendatang mungkin jadi medan terakhir bagi Prabowo Subianto untuk ikut bertarung. Selain karena sudah tak muda lagi, dia mungkin sudah terlalu lelah untuk terus mengulang mendengar cerita kelam masa lalunya yang satu persatu bakal dibeberkan oleh publik dan lawan politiknya. Apakah menurutmu ini adalah momen yang tepat untuk memberinya kesempatan memimpin Indonesia? Atau lagi-lagi harus terganjal untuk kali keempat karena sisi kelamnya di masa lalu?